Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isma Kurniawan, peserta Latsar CPNS 2025 Kementerian Agama, periode 4, Angkatan 19, kelompok 2. Saya akan membagikan pengalaman saya di agenda 3 hari pertama, baik sinkronus maupun asinkronus. Dengan pemateri Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Miftahul Falah, Magister Pendidikan, Magister Sains. Di sini saya akan memberikan learning journal dan juga pengalaman-pengalaman saya dan apa yang saya dapat dari pembelajaran sinkronus agenda ketiga dengan Bapak Miftahul Falah hari ini. Sekarang kita memasuki di agenda 3 yaitu meliputi manajemen ASN dan smart ASN. Yang saya pelajari di agenda 3 sinkronus ini mengenai manajemen ASN itu ada beberapa hal. Jadi ada mengenai kedudukan, peran ASN, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Dan untuk smart ASN lebih bertujuan untuk pembentukan karakter dari ASN tersebut. Jadi pembentukan karakter untuk ASN yang lebih efektif, bermutu, efisien, terutama pada program literasi digital dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bekerja dan kehidupan sosial. Jadi waktu pembelajaran kemarin saya jadi paham kalau sasaran-sasaran Latsar CPNS ini adalah pegawai negeri sipil yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Terus di sini Pak Falah juga menanyakan bagaimana pengalaman dengan MOOC. Yang saya tertarik di sini adalah beliau cukup interaktif di sinkronus ini karena menggunakan beberapa media untuk pembelajarannya. Jadi kita sebagai pembelajar di sini tidak bosan dari Zoom yang berjam-jam gitu, karena Pak Falah mencampurkan dari Zoom, terus kita dipaparkan presentasi dan juga ada kuis-kuis dalam pembelajaran. Di sini Pak Falah menggunakan Wayground untuk kuis-kuis kita, jadi kita berlomba mengejar waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan Wayground, di mana kita dari beberapa daerah di beberapa kota jadi satu untuk memperebutkan itu menurut saya cukup menarik dan cukup mudah dipahami. Di sini Pak Falah juga menerangkan alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi yang akan kita lakukan di agenda 4. Pada pembelajaran ini juga saya jadi mengerti atas tugas, fungsi, dan peran ASN. Saya mempelajari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial juga, hak dan kewajiban PNS. Di sini diterangkan juga untuk kurikulum literasi digital. Ini adalah hal-hal baru buat saya, jadi ada beberapa hal dari literasi digital, yaitu digital skill, digital ethic, digital culture, dan juga digital safety. Itu hal-hal baru yang akhirnya saya pelajari dari pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini juga Pak Falah menggunakan Padlet untuk media diskusi kita dengan peserta-peserta yang lain, di mana kita dari beberapa kota bisa berdiskusi bersama. Menurut saya itu cukup efektif, efisien, dan interaktif untuk kita. Jadi kita lebih aktif berdiskusi, di mana kita dari berbagai kota bisa berdiskusi bersama. Itu menurut saya cukup menarik dan menyenangkan. Di sini juga untuk asinkronus diberikan beberapa tugas yang mana kita jadi berpikir untuk core issue yang ada pada satuan kerja, kita jadi bisa bekerja tim dengan peserta-peserta lain yang mana kita sebenarnya juga belum pernah bertemu, tapi kita bisa berkolaborasi dengan apik, dengan baik, dengan peserta-peserta yang kita baru bertemu melalui sinkronus Zoom. Di sini saya belajar bagaimana cara kita untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang yang bahkan kita belum pernah bertemu. Itu menurut saya adalah pengalaman yang cukup luar biasa dan pengalaman besar dan baru buat saya. Untuk tugas asinkronus yang manajemen ASN dan smart ASN, di sini juga menurut saya cukup efektif karena kita jadi belajar lebih dalam lagi apa sih peran PNS, apa manajemen PNS dan apa manajemen ASN, dan bagaimana menciptakan ASN yang smart atau smart governance. Cukup sekian pengalaman saya dari agenda 3 di sinkronus maupun asinkronus. Semoga kita semua peserta Latsar CPNS bisa menjadi ASN yang profesional, berakhlak, dan jauh lebih baik dari sekarang. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.